Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua yang saya hormati, Pak Wakil Ketua juga yang hadir. Bapak Ibu, memang kita dalam setiap pembuatan undang harus melihat jauh ke depan ya Pak ya, termasuk soal keluarga, termasuk soal ibu dan anak. Kita harus membayangkan bagaimana keluarga, bagaimana ibu dan anak di negara Pancasila, mungkin juga nanti anak kita, cucu kita, bagaimana? Apakah mereka jadi ibu resmi hasil pernikahan di sebuah negara, di negara Pancasila itu, atau ibu-ibu yang seperti negara lain tanpa pernikahan? Ya, apa yang disampaikan Ibu Kurnia tadi saya kira benar, harus kita perkuat. Itu maka saya usul Pak Ketua, pasal 1 nomor 3, ibu adalah perempuan yang menikah, mengandung, melahirkan, menyusui anaknya, dan atau mengangkat, memelihara, dan atau mengasuh anak. Jadi penegasan di Indonesia, seorang ibu itu adalah yang menikah, kemudian punya anak, tapi tetap mengakomodasi ibu-ibu yang punya anak di luar pernikahan, tapi yang kita anggap tadi, yang kita anggap masih dibenarkan, ya misalnya korban pemerkosaan dan lain-lain, itu kita akomodasi dalam kalimat berikutnya, yakni dan atau mengangkat, memelihara, dan mengasuh anak. Justru saya menikahnya kita tegaskan, tapi tetap berikan ruang kepada ibu yang tadi, yang misalnya punya anak karena ada kekerasan, kejahatan, dan lain-lain. Itu yang pertama, mendukung ibu-ibu. Yang kedua, di halaman 6, pasal 13, pasal 15 poin 2. Mohon direnungkan lagi, apakah dukungan berupa pemberian fasilitas itu hanya untuk A, B saja? Ya, penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak dilakukan. Pertama adalah penyelenggaraan itu dilakukan hanya dengan pemberian fasilitas. Poin 2 ini memberi makna bahwa penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak hanya dalam bentuk dukungan fasilitas. Dan mana yang kedua, betul tidak dukungan fasilitas itu hanya untuk kegiatan A dan B? Yaitu pertanyaannya, sekali lagi, apakah dengan poin 2 ini saya menangkap bahwa penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak hanya dilakukan dalam bentuk dukungan fasilitas? Benar tidak? Hanya dalam bentuk dukungan fasilitas. Yang kedua, dukungan fasilitas itu pun hanya untuk kegiatan yang termuat dalam poin A dan B. Padahal penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak bukan hanya memberikan fasilitas, dan fasilitas pun bukan hanya untuk kegiatan A dan B. Itu mohon dipikirkan oleh TA yang merumuskan ini. Itu kemudian yang lain-lainnya Pak Ketua menyusul, ada sedikit lagi tentang prioritas, apakah layak tidak ada, mana yang prioritas itu tadi? Ada pasal tentang prioritas. Mohon maaf, saya cari dulu. Saya cari dulu nanti saya naikkan lagi. Tadi saya merasa ada yang ganjil di dalam pasal yang menuliskan tentang prioritas. Terima kasih pimpinan, sebentar seperti itu.